Halo grade 7, kita akan mempelajari bab 1 mengenai besaran dan pengukuran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dengan nilainya dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya 300 meter, 300 merupakan besaran, meter merupakan satuan besaran panjang. Yang contoh kedua, 10 liter. 10 merupakan besaran, dan liter merupakan satuan besaran volume. Nah, dalam perhitungan ada besaran pokok dan turunan. Besaran pokok adalah yang terlebih dulu ditetapkan dan tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Dan tidak diturunkan dari besaran lain, tapi dapat diturunkan menjadi besaran lain. Contohnya ada 7, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Panjang memiliki satuan meter, singkatannya M, kecil. Massa, satuannya kilogram, singkatannya K kecil dan G kecil, Kg. Waktu, sekon, singkatannya S kecil. Suhu, satuannya Kelvin, singkatannya K besar. Kuat arus, satuannya ampere, singkatannya A besar. Jumlah zat, satuannya mol, singkatannya mol. Intensitas cahaya, satuannya kandela, singkatannya C kecil dan kecil. Nah, besaran pokok dan turunan. Di sini ada panjang, massa. Di sini panjang 1 km dikonversi menjadi 1000 meter. 20 km berarti dikonversi jadi 20.000 meter. 1 inci setara dengan 2,54 cm. Sehingga 5 inci adalah konversi dari 2,54 dikali dengan 7. Kemudian dikonversi menjadi meter kembali. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda dinyatakan dalam jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Konversi satuan massa. 1 ton setara dengan 10 kuintal, 1 ons setara dengan 100 gram. Nah, di sini besaran pokok berikutnya adalah ada waktu. 1 skon setara dengan 1 per 86.400 hari. 1 menit 60 skon, 1 hari setara dengan 86.400 skon. Suhu diukur dengan alat termometer. Termometer yang sering digunakan yaitu termometer raksa dan termometer alkohol, di mana suhu dinyatakan dalam Celcius dalam kehidupan sehari-hari, dan Kelvin dalam satuan SI. Hubungan antara keduanya apa? Ketika kita mau mencari suhu dalam bentuk Kelvin, derajat Celcius atau T kecil ini ditambahkan 273 sehingga kita merubah menjadi Kelvin. Misal, 10 derajat Celcius, berapa Kelvin? Berarti 10 tambah 273, yaitu 283 Kelvin. Nah, ini contoh lainnya. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berarti diketahui T kecilnya 65 derajat Celcius. Kemudian kita ubah nih dalam bentuk Kelvin. Nah, syaratnya apa? T kecil ini, derajat Celcius ini, ditambahkan dengan 273. Sehingga dihasilkanlah 338 Kelvin berdasarkan soal. Ditambah 273. Di soal 65, derajat Celcius ditambah 273. Totalnya menjadi 338 Kelvin. Nah, kemudian ada yang namanya bentuk baku. Digunakan dengan kelipatan 10. Jadi nanti kalau misalnya dia 100, nolnya ada 2, berarti pangkatnya 2. Tapi kalau koma, dia jadi minus. Di sini kita hitung berapa angka di belakang koma. 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Karena ini koma, berarti di sini minus. 10 pangkat minus 4. Atau bisa kita balik jadi kayak gini. 10 pangkat minus 2 itu bisa dibalik jadi 1 per 10 pangkat 2.
Jadi dia bisa positif ketika angkanya di bawah 10 pangkat 2-nya. Tapi kalau misalnya di atas, dia 10 pangkat minus 2. Nah, ini bentuk bakunya. Jadi, kalau misalnya ada 800, bentuk bakunya adalah 8 kali 10 pangkat 2. Kalau misalnya ada 0,000005, ini belakang komanya ada 5, karena koma berarti minus 5 pangkatnya. Dikalikan 5 yang tadi. Nah, sekarang besaran turunan. Apa sih besaran turunan? Ini sudah dijelaskan di awal, besaran turunan itu yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya ada luas. Luas adalah turunan dari besaran pokok, panjang, dan lebar. Volume itu ada sisi kali sisi kali sisi, berarti dia turunan dari panjang atau sisi. Berat kita kenal dengan lambangnya W. Dia adalah massa kali kecepatan. Nah, di sini berarti turunan lagi. Terus W itu adalah massa kali berat. Kemudian ada gaya, massa dikali percepatan. Massa jenis Rho sama dengan M per volume. Nah, satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Jadi, kalau misalnya di negara A 5 cm, di negara B juga harus 5 cm. Itu yang namanya satuan baku. Jadi, dimanapun hasilnya tetap sama. Sedangkan satuan tidak baku itu sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia menggunakan tongkat untuk mengukur panjang, atau misalnya menggunakan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair, tapi ini tidak bisa digunakan di orang yang berbeda atau di tempat yang berbeda, karena perhitungannya akan beda. Nah, kemudian dalam mengukur panjang buku digunakan penggaris atau juga satuan telapak tangan. Panjang buku atau panjang telapak tangan dan panjang penggaris adalah besaran panjang, sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Nah, ini bedanya besaran dan satuan. Nah, untuk mengukur, apa sih mengukur itu? Mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, ini pengukuran panjang itu bisa menggunakan penggaris lurus, penggaris siku-siku, atau misalnya meteran gulung. Nah, ini biasanya ketelitiannya ada 1 mm. Kemudian pengukuran panjang juga dengan jangka sorong. Ketelitiannya juga sama, skala pada rahang tetapnya itu memiliki sebesar 1 mm. Apabila rahang digeser, non-newsnya terdapat 20 skala. Jadi 1 mm per 20 berarti 0,05 mm. Nah, kemudian rahang non-news yang memiliki 50 skala, berarti yang sama. 1 mm, cuma bedanya ini nanti dibagi 50. Berarti menjadi 0,02 mm. Nah, pengukuran panjang juga bisa menggunakan dengan micrometer screw. Ini ketelitiannya lebih detail lagi, yaitu 0,01 mm. Nah, biasanya kita mengukur tebal yang bentuknya flat, lembaran, atau diameter, itu biasanya kita pakainya micrometer screw. Nah, kemudian ada neraca, haus atau neraca batang. Nah, ini biasanya ada 2 lengan, ada yang 3 lengan, bahkan ada 4 lengan. Nah, neraca biasanya digunakan untuk mengukur massa benda, berat bendanya. Misalnya hingga 500 kg. Nah, biasanya neraca jenis neraca pasar dan neraca daci memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengungkit. Nah, kemudian ada juga pengukuran waktu, biasanya digunakan arloji atau jam, stopwatch. Nah, biasanya stopwatch itu memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan arloji, yaitu 0,1 sekon. Nah, untuk pengukuran suhu benda diukur dengan alat termometer. Termometer yang paling sering dijumpai adalah termometer klinis yang gunanya adalah mengukur suhu tubuh. Kemudian, termometer laboratorium biasanya digunakan dalam praktikum atau percobaan di lab. Nah, kemudian ada juga pengukuran besaran turunan, itu ada luas benda, misalnya panjangnya 25, lebarnya 0, berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Ini bukan 0 ya, tapi 20 cm. Nanti dikalikan jadi 500 cm persegi, ini bukan pangkat 3, tapi persegi.
Kemudian karena tadi saya bilang kalau nolnya ada 2, berarti di sini 10 pangkat 2. Ini bukan 10 pangkat minus 2, tapi pangkat 2 meter per segi. Kita konversi. Nah, pengukuran volume benda padat diketahui panjang sebuah balok 10 cm, lebar 6, dan tinggi 4. Nah, untuk cari volume balok, rumusnya kita harus tahu rumus nih. Untuk cari luas, volume, itu sudah dipelajari ketika SD. Jadi kita harus sudah hafal dalam mengetahui rumus-rumus bangun ruang dan bangun dua dimensi. Nah, volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di soal diketahui panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 4. Kemudian dikalikan menjadi 240 cm kubik. Kalau volume dia pangkat 3, kalau luas dia pangkat 2. Nah, ini bisa disederhanain sebenarnya. Ini bisa kita ambil 2-nya aja, berarti di belakang 2 ada 2 angka, berarti 2,4 kali 10 pangkat 2, karena ini bukan desimal dia. Kemudian bisa juga pengukuran volume zat cair, itu biasanya kita dilakukan pada cairan spiritus. Hasil pengukuran volume spiritus sebesar 30 ml. Oke, sekian untuk materi tentang besaran pokok dan besaran turunan, tentang pengukuran. Kalau ada yang belum dipahami, kita bisa diskusi melalui Zoom Meeting dan Google Classroom. Banyak latihan soal sehingga kalian akan lebih mudah memahami materi lebih baik. Thank you for G7. Goodbye.